Dan itu memang benar fotokopi. Karena apa? Tidak mungkin asli kami bagikan. Oh, betul ya. Iya. Asli itu untuk kami lah, untuk pribadi untuk kami. Tapi ya. waktu kemarin foto bersama dengan ketua DPW juga itu katanya fotokopi. Atau memang asli yang dibawa? Saya kan tadinya tidak tahu. Kan saya hanya dititipi. Dititip ya? Dititip mengenai SK. envelope coklat. Coklat. Tapi saya tidak tahu isinya, hanya penyampainya dari DPP itu, ini tolong dititip ya ke Pak Ketua Wilayah. Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bang Jago. Bangun fakta, jangan gosip. Edisi Senin 20 Februari 2023. Bang Jago saat ini bersama Wakil Pimpinan DPRD Kota Gorontalo, Bang Rifai Bukusu. Jadi Bang Jago mau diskusi santai bersama Bang Rifai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Waka? Alhamdulillah, masih diberikan Allah kesehatan pada hari ini. Amin. Jadi begini Pak Waka, jadi kedatangan Bang Jago alhamdulillah bisa ketemu dengan Pak Waka karena kemarin di ibu kota ya. Ya. Jadi terkait tugas dalam ya Workshop. Workshop ya. Ada workshop P3. Siap. Jadi gini Pak Waka, ini bukan hanya menegosiasi karena kemarin kan kita sudah sering telepon. Ya, benar. Untuk pertemuan dalam konten Bang Jago. Jadi untuk persoalan ya, ini bukan mau cerita soal tanggapan klarifikasi. Ya. Ini kemarin Bang Jago sempat podcast dengan Ketua DPC P3 Kota, Bang Ahmad Munarfa. Itu disampaikan bahwa terkait untuk surat ya, yang kemarin diklaim bahwa itu merupakan surat asli dari DPP untuk persoalan polemik yang ada di internal P3 Kota Gorontalo. Jadi ada nggak tanggapan Ketua untuk dijelaskan? Saya merasa bersyukur Siap, Ketua. ketemu Bang Jago Ya, alhamdulillah. pada sore hari ini. Ya. Secara kebetulan, memang saya sering dihubungi sama Bang Jago. Siap. Tapi saya kebanyakan di luar daerah. Betul. Yang pertama kenapa saya di luar daerah, kemarin sebelum ada workshop, saya ke DPP untuk mengurus apa yang jadi persoalan DPC P3 Kota Gorontalo. Terjadi polemik ya? Ya, ini sebenarnya menurut saya ini dinamika. Betul. Biasa, dalam satu rumah tangga, Siap. pasti ada selisih paham. Itu soal biasa dalam dinamika Dalam politik. politik kan Soal sudah biasa seperti itu. Dan yang kemarin Bang Jago terakhir hubungi itu, saya secara kebetulan kami dari P3 untuk seluruh Indonesia Iya. itu menghadiri workshop dan sekalian puncak dari hari Ulang tahun ya? hari ulang tahunnya P3 yang ke-50. Itu puncaknya dibikin di Tangerang di BSD dan dihadiri oleh Presiden. Oleh Menteri, itu yang hadir itu Menteri 9. Siap. Jadi yang mengundang Presiden itu adalah Ketua Umum kami Bapak PLT Mardiono. Siap. Secara itu sudah dilihat, pemerintah Pak Presiden itu kan menghadiri itu kan bukan atas nama pribadi, mengatasnamakan pemerintah. Berarti secara otomatis, secara de facto yang dilihat, Siap. itu Pak Ketua PLT itu Mardiono. Pak Ketua PLT Bapak Mardiono itu sah sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Pak PLT. Karena apa? Iya. Yang menghadiri harla Presiden. itu Pak Presiden, secara otomatis berarti diakui dong. Betul. Mengenai kepemimpinan Pak PLT Muhammad Mardiono. Sesudah dari hari ulang tahun, menghadiri hari ulang tahunnya di BSD, Siap. kemudian menghadiri workshop yang dilaksanakan di Hotel Sahid. Semua itu ada. Semua dari fraksi, DPRD, Kabupaten Kota, DPR Provinsi, DPR RI, seluruh Indonesia, dari P3 wajib hadir untuk mengikuti workshop. Dan saya secara kebetulan
fraksi P3, saya ikutlah. Wow. Ini kan terkait polemik. Iya, iya. Bisa nggak dijelaskan? Kemarin kalau memang Pak Waka sudah mendengar podcast bersama Ketua ya, DPC P3 Kota Bang Ahmad Mano Arfa, itu mengatakan, ini yang selama bergulir ini hanya fotokopi untuk SK-nya. Iya, iya. Dan itu dilihat juga ya, Pak Prof sebagai Ketua DPW tidak bisa apa-apa. Ada nggak tanggapan terkait untuk bukan bantahan ya, tapi penjelasan langsung dari Ketua, apa benar yang disampaikan? Ya, oke. Jadi secara kebetulan tidak dikirimin rekamannya Bang Jago kepada saya tidak tahu mengenai podcastnya. Podcast, ya? Hanya kebetulan Bang Jago kirim, saya lihat, saya bilang, oh iya. Saya merasa bersyukur, masih maksudnya untuk P3, Ketua menurut beliau hanya fotokopi, tapi yang utama Pak Ahmad Mano Arfa itu yang sekarang itu tetap masih P3. Masih P3. Ya. Jadi masih merangkul. Iya, karena mencari konstituen keadaan sekarang ini, apalagi sudah mendekati pemilihan begini ini kan, 2024, kita ya? partai itu berlomba-lomba untuk mencari simpati masyarakat. Alhamdulillah, Pak Ahmad Mano Arfa juga ini salah satu menguntungkan kita karena apa? Beliau sampai dengan saat ini masih konsisten dengan P3 untuk bagaimana P3 di Kota Gorontalo itu diinginkan oleh beliau itu supaya di 2024 itu menang. Walaupun mengenai kepemimpinan ini yang ada sekarang ini menurut beliau fotokopi. Tapi mengenai fotokopi dan asli itu kan tadi Bang Jago sudah lihat mengenai aslinya, dan Bang Jago sudah lihat urutan-urutan yang tembusannya itu kemana. Tembusannya ada ke Depdagri, ke Gubernur, ke KPU, kemana-mana itu semua ada. Kalau di tingkat kota ada ke Kesbang, ada ke KPU, ke Bawaslu, ada ke Polres, ke Kodim, itu sudah diantarkan dan itu memang benar fotokopi. Karena apa? Tidak mungkin asli kami bagikan. Iya, asli itu untuk kami lah, untuk pribadi untuk kami. Tapi waktu kemarin foto bersama dengan Ketua DPW juga itu katanya fotokopi. Atau memang asli yang dibawa? Saya kan tadinya tidak tahu, kan saya hanya dititipi. Dititip mengenai amplop coklat. Tapi saya tidak tahu isinya, hanya penyampainya dari DPP itu, ini tolong dititip ya ke Pak Ketua Wilayah. Iya. Tembusan kan? Ya, Ketua Wilayah. Saya sesuai amanatnya dari DPP, saya serahkan sama Ketua Wilayah, katanya jangan ke siapa-siapa, ke Ketua Wilayah langsung. Saya juga tidak mau kasih ke siapa-siapa. Saya ketemu langsung dengan Ketua Wilayah, saya serahkan, dan ternyata dibuka di hadapan saya itu mengenai amplop coklat ini, ternyata isinya itu SK DPC P3 Kota Gorontalo, yang ketuanya Muhammad Rifai Bukusu, dan sekretarisnya Oktarjon Ilahude, bendaharanya Roli Kadula. Asli itu yang asli. Jadi saya juga kaget juga isinya ini, kirain apa isinya, ternyata SK, dan SK itu asli. Hanya untuk pertanyaan dari Bang Jago tadi mengenai fotokopi sudah jelas. Jadi sudah dilihat tadi itu memang asli Ketua ya? Ya, asli. Karena Bang Jago sudah pantau bersama Pak Roli Kadula juga. Ya. Jadi gini Ketua, ini kan sekarang, ini kan kalau dibilang P3 sekarang dualisme. Kalau dilihat, karena ini sudah ada SK baru, ya untuk Ketua P3-nya Bang Rifai, dan Ketua lamanya kan Bang Ahmad Mano Arfa, atau masih bergulir di DPP? Atau bisa dibilang seperti apa itu? Lucu dengarnya kalau dualisme. Dualisme ya? Lucu. Terlalu lucu. Maksudnya kita ini tidak ada P3 di Kota Gorontalo dualisme ya? Tidak ada. Karena yang dualisme itu berarti ada kepemimpinan ini, ada kepemimpinan ini. Di satu sisi, P3 itu hanya ketua umum sekarang itu PLT Muhammad Mardiono, dan beliau sudah mengeluarkan SK saya yang
tadi diceritakan Iya, siap. itu ketuanya saya, pada dikeluarkan itu ditandatanganinya itu tanggal 9 Januari 2023. Sudah jelas kalau memang paham organisasi, Betul, siap. seandainya SK terakhir keluar itu dengan secara otomatis SK terdahulu itu kan sudah tidak berlaku, Tidak berlaku, apalagi ya. Dan saat ini SK berlaku ini atas nama Bang. ya kalau tidak salah yang dilihat tadi itu yang dilihat Ya, tadi itu untuk asli. kan ada Betul. di situ diterangkan Iya. SK itu menyebut di situ SK 0 ininya ya 0326 itu sudah tidak berlaku lagi, kan ada situ menyebut Betul. situ. Jadi Bang yang Jago ada baca lihat kan tadi, 0326 ya, jadi SK 0326 itu ketua DPC-nya Ahmad Mano Arfa itu sejak ditandatanganinya itu Sudah nggak sudah aktif tidak lagi. berlagi. Berlaku lagi. Di satu sisi Bang Jago wawancara sama dia itu sudah di atas tanggal 9. Jadi sebenarnya Itulah, kemarin saya kan itu Iya. tidak mau bukan merasa polemik kecewa, tapi saya merasa masih ada yang mengaku ketua DPC. Di satu sisi sudah ada SK baru, tapi tidak apalah, maksudnya saya ada titipan dari ketum, Iya. dari sekjen, titipan mereka untuk P3 yang ada di Provinsi Gorontalo, khususnya yang ada di Kota Gorontalo, bangun bersama, Merangkul, rangkul semuanya Siap. untuk P3 mempersiapkan pemilihan 2024 akan datang. Jadi saya sampai dengan saat ini insya Allah Siap. bagaimana caranya kita untuk merangkul yang dari sebelah yang tidak mau bergabung, bagaimana caranya kita untuk bergabung. Ayo kita bergabung sama-sama kalau memang benar-benar niat kita untuk membesarkan P3 di Kota Gorontalo, ayo kita bangun sama-sama. Iya. Kita sama-sama bangun untuk memenangkan di 2024. Saya Luar biasa. sangat berjiwa besar. Ini kan sudah di tangan kan, ini untuk SK-nya Ya. sebagai ketua DPC P3 Kota Ya. Gorontalo ya. Ada nggak? Ini untuk laporan ke semua ya para penggemar juga ya, untuk Bang Jago, terutama kader-kader yang ada di Kota Gorontalo. Ini ada nggak mau disampaikan gitu? Ya, kalau saya sampaikan untuk kader-kader simpatisan yang ada di Kota Gorontalo, di Provinsi Gorontalo, tapi Siap. khususnya yang ada di Kota Gorontalo, Iya. mari kita sama-sama bergandengan tangan, kita mau menangkan P3 di Kota Gorontalo, kita rebut. Iya. Kalaupun kita rebut, harus kita merebut Ketua DPRD Kota Gorontalo. Itu target. Dan insya Allah, saya sebagai Ketua DPC, ini Ya. sudah bisa menyebut Ketua DPC karena sudah Siap. ada SK asli yang SK yang sudah asli, dilihat oleh Bang Jago. Ya. Saya sebagai Ketua DPC, memohon kepada teman-teman, ayo kita sama-sama. Kalau memang ayo kita sama-sama memenangkan P3 di Kota Gorontalo. Karena apa? Kesempatan itu ada pada saat ini, melihat dengan keberadaan dengan pengurus-pengurus yang ada, kader-kader yang ada ini sangat potensi untuk memenangkan 2024 persiapan 2024. Pileg 2024 akan datang. Siap. Sangat potensi. Tapi gini ketua, untuk spesial ya kepada ketua yang lama Pak Ahmad Mano Arfa, ada nggak yang mau disampaikan? Kalau saya sampaikan, menurut saya Ahmad Mano Arfa itu Siap. dia adalah kader P3. Siap. Insya Allah dia akan membantu P3 Kota Gorontalo untuk memenangkan, untuk merebut dengan sesuai dengan apa yang saya nonton, berkeinginan Siap. untuk memenangkan P3 yang ada di Kota Gorontalo. Ayo kita sama-sama Siap. untuk memperjuangkan apa keinginannya Pak Ahmad Mano Arfa, apa keinginannya saya, apa keinginannya Ketua Wilayah, apa keinginannya Ketua Bapak Mariono. Ya. Jadi ketua tetap merangkul ya. Ya, Meskipun saya sudah tersakiti. Saya merasa tidak tersakiti. Iya. Karena menurut saya kami itu adalah dalam satu rumah tangga besar. Wow. Dalam rumah tangga itu pasti ada perselisihan, tapi perselisihan dalam suatu rumah tangga Siap. itu biasa. Tidak ada sampai yang sangat pun tidak terlalu lah. Hanya pesan saya, Siap. ayo kita menangkan P3 di Kota Gorontalo dan itu punya peluang
untuk 2024. Apalagi ini ada satu oleh-oleh buat Bang Jago ya. Bang Jago. Siap. Apalagi di Kota Gorontalo ini. Untuk caleg DPR RI, Ya. kita punya 3 jagoan. 3 jagoan. 3 jagoan Jadi dan untuk dapil Gorontalo ya. DPR RI ini, Iya. dan itu akan kami perjuangkan. Ini oleh-oleh Bisa. buat Bang Jago. Nama yang Ya, ini nama, mohon maaf saya harus sebut karena ini yang nama-nama ini yang diantaranya saat itu ada tinggal di Kota Gorontalo. Iya. Kami sebagai DPC P3 Kota Gorontalo diuntungkan Jadi 3 dengan kursi ya? yang salah seorang mantan pejabat orang nomor 2 di Provinsi Gorontalo itu masuk P3. Karena apa? Saya hanya mendengar penyampaian dari ketua PLT yang mana Bapak Idris Rahim dan Atlas. Pak Idris Rahim Iya. dan masuk Mantan Kapolda. dan mantan Kapolda Gorontalo Atnas. Barat sudah tahu juga Iya, Bang iya, Jago iya, ini. iya. Jadi masuk ke P3. Tapi untuk DPR RI Siap. calon dari si Dapil Gorontalo itu insya Allah Pak Idris Rahim ini sama Ibu Pori Nawai Iya. akan berjuang di 2024 untuk mendapatkan kursi yang hilang Betul. di tahun-tahun kemarin. Tahun-tahun kemarin Ya. ya. Tapi untuk Pilgub, ada nggak target kota siapa yang bisa dimenangkan dalam perhelatan Pilgub? Bisa Kalau nggak dijelaskan? Pilgub, Ya. kami sudah punya ketua wilayah Ya. yang sekarang ini dia menjabat bupati sudah 2 periode, sudah jelas, otomatis dia sudah tidak diperbolehkan lagi untuk mencalonkan bupati, dia mencalonkan di gubernur. Dan kami sangat setuju untuk Pak Nelson maju di Prof Pilgub, ya Pak Prof untuk maju di Pilgub karena rekomendasi dari DPC kemarin juga, saya sebelum ketua DPC itu Ya. rekomendasi itu sudah mereka rapat dan merekomendasikan Pak Nelson Pomalingo sebagai Pak Prof Nelson calon gubernur Provinsi Gorontalo dari Partai Persatuan Pembangunan. Luar biasa. Oke. Jadi ini diskusi santai ya bersama Ya. wakil pimpinan DPR Kota Gorontalo yang juga ini ketua DPC P3 Kota Gorontalo yang sudah memiliki SK ya. Ya. Ini asli. Jadi asli nih ketua ya. Kan sudah dilihat tadi. Iya. Ini mengenai apa ini? Berpolemik. Tambahan untuk Ada yang berpolemik, Siap. seandainya ada yang ini P3 kenapa berpolemik begini? Saya tolong untuk melalui Bang Jago, siap. berpolemik itu dalam politik itu soal biasa itu. Betul. Jadi jangan dibesar-besarkan oleh teman-teman lain. Marilah kita bangun ini partai Rangkul sama-sama. Saya akan mencoba sekuat tenaga bagaimana caranya untuk merangkul teman-teman supaya tidak ada lagi ini mengenai permasalahan-permasalahan ini. Karena sekarang sudah ada SK baru, kita harus jalankan sesuai apa yang ditugaskan oleh partai. Siap. Apalagi kita ini sudah ketertinggalan mengenai caleg-caleg. Siap. Tapi alhamdulillah sampai dengan saat ini sudah ada beberapa caleg yang kami sudah persiapkan. Iya. Dan itu sangat luar biasa untuk merebut ketua DPRD Kota Gorontalo. Tapi ini yang terakhir ketua. Ya, Ini kan sudah bukan lego ya. ya. Jadi ketua ini jiwa malaikat yang memang sedikit ini bisa merangkul semua meskipun tersakiti, ya. Tapi dengan adanya laporan yang kemarin dilontarkan, itu seperti apa sekarang? Untuk tanggapan ketua ini seperti apa? Ini kan Ya, Pak ya, Ahmad kan melapor di Polres Ya. terkait ya laporan Ya, tidak benar lah ya. terkait pemalsuan. Ya. Ada nggak mau disampaikan ketua? Maksudnya Ya. penjelasan ketua. Jadi mengenai laporan itu kan, Ya. laporan menyebarkan berita bohong Ya. terkait dengan putusan Mahkamah Partai. Tapi sudah ada ini SK, putusan Mahkamah Partai sudah ada. Ya. Itu mau bohong bagaimana? Tapi dengan dilaporkannya 2. Ya. Itu media rakyat Gorontalo yang memberitakan, dan kedua ya Saya juga sempat ini cerita sama yang dilaporkan. Siap. Saya ditelepon oleh salah satu wartawan yang memberitakan itu, katanya. Pak Awal ya? Ya, Pemret. katanya. Ini juga dilaporkan, Pemret juga dilaporkan. Menurut dia,
selama beliau jadi wartawan, nanti itu dilaporkan. Iya. Dilaporkan lagi di Polres, yang seharusnya menurut dia itu kalau wartawan melakukan Kode kesalahan kode etik itu ada tempatnya untuk dilapor. Dewan Pers. Di Dewan Pers, bukan di kantor kepolisian. Iya. Jadi di situ saja sudah salah. Apalagi tentang saya katanya menyebarkan berita bohong. Di satu sisi saya tidak menyebarkan berita bohong. Sudah jelas saya seorang wakil ketua DPRD Kota Gorontalo mau menyebarkan berita bohong itu terlalu naif. Dengan untuk laporan itu saya. ada nggak tanggapan? Maksudnya ketua menerima nggak? Maksudnya sedikit. Kalau saya, Iya. banyak teman-teman Iya. yang katanya dilapor balik, tapi saya bilang nggak usah lah. Untuk apa lapor balik? Karena saya juga sudah konsultasi dengan pengacara. Siap. Menurut pengacara, ini ada celah hukumnya untuk melapor balik karena apa yang diberita itu memang benar adanya. Ini bukan bohong, benar adanya mengenai putusan Mahkamah Partai. Pemberitaan ya. Ada. Pada tanggal berapa? Ada. Mengenai kalau tidak salah itu mengenai putusan Mahkamah Partai. Betul. Dan itu memang benar. Mahkamah Partai itu memutuskan pada tanggal 13 Januari. Betul. Di satu sisi, laporan itu di atas daripada tanggal 16 atau tanggal berapa itu pelaporannya Betul. itu. Jadi, menurut saya ini tidak bohong. Betul. Hanya mengenai salinan putusan itu. Siap. Karena di Mahkamah Partai itu ada aturan-aturan. Nggak mungkin dibacakan ini hari, salinannya langsung diambil. Iya, betul. Langsung diambil. Proses ada ya? Prosesnya Siap. ada. Jadi, waktu dibacakan itu, aturan dari Mahkamah Partai itu 2 minggu, Siap. minimal 2 minggu itu salinan itu bisa dijemput. Iya. Jadi, saya waktu 2 minggu itu berarti 14 hari. Saya hari ke-12 itu saya terima salinannya. Nah, salinannya ada, tapi waktu yang menghadiri pembacaan Mahkamah Partai itu pada tanggal 13 itu secara kebetulan bukan saya, pengacara saya. Iya. Tapi pengacara yang memberitahukan putusan sudah. Iya. Ini hasilnya. Jadi apa yang diceritakan oleh pengacara itulah saya ungkapkan di teman-teman media dan memang benar. Tapi karena ada yang keberatan, akhirnya pengacara itu mengeluarkan rilis Iya. untuk kantor pengacaranya itu dan itu sah. Jadi menurut informasi kan hanya penyampaian, Iya. tapi saya ungkapkan ke pengacara, nanti saya akan keluarkan press release saya sebagai pengacara sekalian dengan kantor supaya bisa dipertanggungjawabkan dan ternyata apa yang dibuat oleh pengacara saya sesuai dengan hasil Mahkamah Partai. Jadi tidak ada yang bohong di situ. Betul. Tidak ada Tapi yang bohong kemarin di situ. katanya 2 kali mangkir dalam panggilan karena berada di luar daerah. Ya, kalau memang mangkir ya benar karena Benar, ya. termasuk satu saya menghadiri dan Kegiatan. itu wajib kegiatan partai. Mengenai panggilan saya juga sudah telepon. Siap. Dan saya sudah mempersiapkan, saya hanya bawa Mahkamah Partai, saya hanya bawa SK. Iya. Apakah ini bohong? Siap. Saya, Oke. saya takutnya ada yang memanas-manasi, Memprovokasi. memprovokasi dari pihak lain. Akhirnya kita Partai P3 yang dirugikan. Tapi insya Allah ini tidak ada. Dan saya berpesan insya Allah ini akhirilah sudah ini. Dan karena kita siap untuk menghadapi 2024. ya akhirilah. Jadi Ketua, makasih Ketua sudah Ya. meluangkan waktu untuk Bang Jago dalam diskusi santai ya. Ya. Jadi bro, setelah Bang Jago diskusi santai bersama Wakil Pimpinan DPRD Kota Gorontalo, yang juga Ketua DPC P3 Kota Gorontalo, Bang Ripai Bukusu, maka Bang Jago pingin akhiri. Bersama Bang Jago, bangun fakta, jangan gosip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago.